Oke, siap Mbak Arneta ya. Oke, Masya Allah, kita doa dulu seperti biasa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Roza, Mbak Arti ya. Oke, siap Mbak Herlina nanti ya setelah ini ya. Siap, ready ya. Yang tadi ada nanya boleh diketik lagi ya teman-teman ya. Semoga suara blowernya nggak keganggu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap ya, siap Mbak Pati, Mbak Alia ya. Oke, iya. Oke, aku mulai boleh ya teman-teman ya. Boleh ya. Siap Mbak Narti. Oke, Mbak Zia Hisma ya. Masya Allah ya. Kita mulai boleh ya. Ustazah, saya tiap habis mandi mau sholat subuh tapi pakai hand body dulu. Hand body nggak masalah. Hand body tidak menutupi pori-pori saat berwudu. Tidak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah semacam kayak blush on atau lipstick ya, atau maskara yang eyeliner ya, yang waterproof ya, itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau sekedar dia tidak waterproof tidak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bekicot dan keong. Nah ini nih yang kita nggak ngerti definisinya nih ya. Bekicot dan keong di setiap daerah berbeda bentuknya ya. Jadi harus detail ngelihatnya ya. Oke, Ustazah, baju yang ada tulisan Christian DIOR, nah itu aku nggak boleh sebut nama karena barang impor ya. Itu apakah boleh dipakai? Boleh, karena di situ tidak ada hukum agama, tidak ada hadarah. Mereka tidak menyembah itu, mereka tidak percaya itu, mereka juga nggak menganggap itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah, nggak apa-apa. Ustazah, mandi wajib sekalian nyuci di kamar mandi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau berdoa di kamar mandi yang terpisah dengan toilet nggak boleh. Ya, kalau berdoa di kamar mandi nggak boleh. Ya, di luar aja berdoanya. Bulu kucing ke bawah sholat nggak masalah. Karena bulu kucing itu tidak najis ya teman-teman. Yang najis itu adalah pip dan pupnya ya. Oke, iya, oke. Suami. Oke. Suami tak lebihkan uang saat hari Asyura. Ya nggak apa-apa. Melebihkan uang suami saat hari Asyura itu status hukumnya sunnah. Dia cuman keutamaan ya. Dia tidak sebuah kewajiban ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh dibelikan lampu jalan bagus, itu amal jariah kok. Ustazah, sholat sunnah nggak pakai ini wajah tuh nggak apa-apa. Karena iftitah dalam sholat itu status hukumnya hanya sunnah ya. Dia tidak sampai ke dalam sunnah muakkad ya. Ustazah, berwudu di kamar mandi sebaiknya pintunya tertutup atau terbuka? Tutuplah. Tutuplah guys, gimana ceritanya? Tutuplah, nutup pintu nanya aku ya. Siap ya, saking pengen lebih jelas ya. Masya Allah ya, mantap ya. Oke, nah sebentar ya. Oke, Ustazah, jelaskan bedanya zakat mal dan zakat penghasilan ya. Zakat mal dengan zakat penghasilan itu, zakat mal itu bapaknya. Nah, si bapak ini punya anak. Anaknya ada zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan ya. Anaknya banyak nih, zakat pertanian ya, itu bisa. Jadi semuanya itu zakat mal. Karena zakat itu cuma ada dua saja. Yang pertama zakat fitrah yang kita gunakan saat Idul Fitri Ramadan itu ya, yang pakai beras itu, dan kemudian zakat mal ya. Oke, apapun masalahnya ada Ustazah. Siap ya. Jadi pokoknya dia adalah zakat itu bapaknya. Si bapak tuh punya anak, anaknya ada zakat pertanian, zakat emas dan seterusnya ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, apa doa ketika suami suka marah ke istri? Doa aja, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, kalau sedang sholat bersendawa batal gak? Kalau dia mengeluarkan suara atau dua huruf batal. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan suara itu tidak batal ya. Oke.
Ustazah, oke ya, oke. Karena kakak saya dia hafizah, tapi dia bilang sesuatu yang halal, yang mana ini maksudnya Mbak? Oke, coba dibantu lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Kalau kita sudah wudhu terus rasa kayak pipis sedikit tapi kita pakai pembalut batal. Kalau dia benar-benar batal, kalau dia benar-benar keluar sesuatu batal. Tapi kalau cuman sekedar perasaan doang itu tidak perlu dirisaukan ya. Karena was-was itu adalah bagian dari hal yang mesti kita abaikan ya. Puasa tentang Nabi Idris nggak ada. Umat Nabi Idris berpuasa setiap hari tapi tidak menjadi sunnah atas umat Nabi Muhammad. Tidak semua sunnah umat terdahulu yang boleh ditabani oleh umat Nabi Muhammad. Nah, di antara yang boleh ditabani oleh umat Nabi Muhammad adalah puasa Daud. Puasa Daud itu adalah syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang boleh dan diverifikasi dan divalidasi oleh Rasulullah. Jadi syariat umat terdahulu itu ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Iya kan? Nah, tidak semuanya divalidasi oleh Rasulullah. Contoh, sholatnya umat Nabi Musa 50 kali tidak tervalidasi. Nah, hanya boleh dilakukan oleh umat Nabi Musa. Kayak gitu ya. Oke, dan ada syariat umat terdahulu seperti puasa Asyura. Itu wajib bagi umat Nabi Musa dan sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Jadi semuanya tidak ditabani ya. Ditabani itu apa ya namanya ya, diambil kayak gitulah ya kan. Ustazah, kalau istri berangkat umroh tanpa suami, kalau suaminya izin gak masalah. Perempuan yang ada di pesawat, yang ada di bus itu adalah bagian dari mahram kita. Kalau udah berwudu kita makan, sholatnya sah gak? Sah. Yang penting jangan makan sambil kentut ya. Ustazah, kalau kita nangis pakai mukena, terus mukenanya kena air mata tidak najis, nggak masalah. Ustazah, bolehkah nenek meninggal pakai bagi gigi palsu? Kalau gigi palsunya permanen, nggak usah dicabut, itu menyakiti jenazah. Tapi kalau bisa dibuka pasang, silahkan dicabut aja. Ustazah, kalau sudah nenek-nenek, apakah rambut masih termasuk aurat? Tergantung nih, nenek sudah pikun enggak, Nek? Kalau nenek sudah pikun, maka tidak aurat, Nek. Tapi kalau nenek masih akalnya sempurna, maka itu adalah aurat. Ingat ya, uzur dalam agama Islam diukur dari pikun. Ada orang yang udah terbaring sakit tapi dia belum pikun. Dia wajib sholat walaupun dalam keadaan baring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'alajan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau dia itu nenek-nenek tapi dia akalnya sempurna, maka dia wajib sholat, wajib nutup aurat, wajib dia puasa, wajib dia zakat. Tapi kalau si nenek itu sudah pikun atau dia cuma usia 40 tahun tapi sudah pikun, maka dia boleh tinggalkan sholat. Semoga teman-teman mau sholat ya. Nah, kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, pikunlah dulu biar nggak kena dosa ya. Ustazah, oke. Kalau ke laki-laki ijab kabul pakai nama alias atau nama palsu, sah nggak ijabnya? Namanya mesti nama asli supaya dia sah ya. Ustazah, kalau sholat tahajud nggak baca doa tahajud nggak masalah, yang penting niat sholatnya ya. Ustazah, bolehkah baca surat Al-Muluk habis sholat isya? Boleh, nggak masalah Mbak. Oke ya. Ustazah, aku ingin ketemu Ustazah. Nanti susah move on Mbak. Jadi nggak tidur Mbak 7 hari 7 malam kalau ketemu aku. Semoga Allah pertemukan kita ya. Ustazah, aku ternak tikus putih untuk dijual buat pakan ular. Nggak masalah ya. Ustazah, sholat menggunakan mukena atas bawah, kalau sujud tangan terhalang mukena. Yang penting tidak boleh terhalang mukena adalah kening saja. Kening tidak boleh kena benda yang bergerak. Jadi kening teman-teman benar-benar harus nempel di sejadah ya.
Kalau lagi puasa muntah, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Kalau sengaja batal. Nangis apakah membatalkan puasa? Tidak, kecuali airnya ditelan, air matanya. Ustazah, boleh nggak jaga jarak dengan tetangga? Boleh, asal nggak boleh, nggak apa-apa. Kan jaga jarak doang, nggak pakai penggaris kan jaraknya, nggak apa-apa. Kita nggak harus dekat dengan banyak orang ya. Kita cukup silaturahmi biasa aja dengan banyak orang. Kalau tetangganya suka bikin kita pusing, suka ngomongin kita, suka julid, ya jauhilah. Nggak usah lah teman-teman dekat-dekat kali dengan orang kayak gitu kan. Ustazah, kalau sholat duduk boleh nggak? Boleh. Kalau nggak, kalau sakit ya. Shollu iman. Halo Mbak Wiwin. Ustazah lucu juga. Enggak Mbak, aku nggak lucu guys. Aku nih pendiam aja. Aku nih orangnya introvert ya. Kalau lagi tidur ya guys. Jadi kalau tidur tuh aku pendiam banget. Aku gitu orangnya. Jadi nggak apa-apa sholat dalam keadaan duduk ya. Shollu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi nggak apa-apa sholat dalam keadaan duduk. Oke. Ustazah, kalau sikat gigi lalu puasa lalu sikat gigi pakai Pepsodent batal nggak? Enggak. Kecuali kalau dia ketelan ya. Kalau dia ketelan tentu apa? Kalau dia ketelan tentu batal ya. Ustazah, oke. Kenapa kalau lagi sholat berjamaah sebentar ya, zuhur asar kok imam tidak bersuara? Jawabannya adalah sabda baginda Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Itu mengacu pada sholatnya baginda Nabi. Ustazah, oke. Bolehkah sholat sambil duduk karena tidak ada sarung? Roknya kependekan, nggak boleh. Orang yang boleh sholat dalam keadaan duduk itu hanya kalau dia sakit ya Mbak. Dan kalau dia di mobil ya Mbak. Ustazah, sholat tahajud jam 3 lewat 49 menit boleh nggak? Intinya tahajud adalah belum azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, Mbak sangat boleh ya. Mbak sangat boleh melakukan tahajud. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Lalu Mbak sholat tahajudnya jam 4 lewat 10 menit. Masih ada waktu 20 menit untuk tahajud, aman ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Nikah mesti pakai wali Mbak Guci. Nikah mesti pakai wali karena itu rukun nikah ya. Saya juga introvert kalau lagi tidur. Oh, berarti kita ada kesamaan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Nahan kentut dalam sholat. Menahan kentut dalam sholat status hukumnya makruh ya. Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Tapi ditinggalkan itu tentu jauh lebih baik. Jadi kalau bisa kentutnya dibuang aja ya. Ketika dibuang ambil wudhu lagi bisa ya. Ustazah, kalau ambil wudhu lubang WC tetap ditutup tidak apa-apa. Yang penting kita tidak masuk ke lubangnya. Yang penting kita nggak kena najisnya. Yang penting teman-teman pakai alas kaki kalau wudhu di WC ya. Ustazah, boleh nggak puasa Daud walaupun masih jarang puasa Senin dan Kamis? Kalau sanggup boleh. Cuma puasa Daud tuh berat teman-teman. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saran aku tetaplah puasa Senin dan Kamis dulu. Kalau lancar lanjut puasa Yaumul Bid. Kalau lancar baru puasa Daud. Oke ya, supaya konsisten gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Iya benar sekali. Oke, Ustazah, ini kalau nggak terbaca, ini karena kecepatan ya teman-teman ya. Oke sebentar ya. Oke, kalau sholat bersin, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Nah, jadi begini ya. Menangis di dalam sholat. Bersin, batuk, flu, kemudian
kekenyangan, sendawa, itu tidak membatalkan sholat selagi tidak mengeluarkan suara, tidak masalah, ya. Oke, diganggu anak dalam sholat juga nggak apa-apa. Lagi sholat tuh gendong anak nggak masalah ya, jadi nggak masalah. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Lusa. Hari ini adalah puasa Senin dan Kamis, besok santai dulu, ya. Besok Selasa libur dulu, Rabu, Kamis, Jumat puasa Yaumul Bid ya. Oke. Ustazah, sholat witir 3 rakaat, oke. Rakaat kedua salam, rakaat ketiganya niat lagi nggak? Setiap mulai sholat baru harus niat baru ya Mbak. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita sholat tahajud, sholat qobliyah subuh, oke sebentar. Tapi tidak sholat witir, boleh nggak? Boleh aja, karena witir kan nggak wajib. Cuman sayang. Karena kenapa? Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Dia sunnah yang sangat dianjurkan. Sayang sekali kalau nggak witir itu. Jadi bagusnya habis isya, lalu ba'diyah isya. Ba'diyah isya juga sayang ditinggalkan itu. Baru witir, habis isya boleh. Tengah malam kalau tahajud bangun alhamdulillah bisa witir, bisa tahajud, kalau enggak apa-apa ya. Ustazah, iya saya mau bertanya, hutang Ramadan bagaimana? Niatnya adalah sengaja aku puasa kodo, sunnah atasku kan, wajib atasku karena Allah. Udah. Ustazah, sholat witir afdornya habis isya atau habis tahajud sama aja kok ya. Tapi kalau paling bagus sepertiga malam terakhir. Jadi gini guys, aku pelan-pelan ya. Tunggu dulu, aku duduk baik-baik dulu, melorot pula nih. Tunggu bentar guys, kursinya kurang aman nih. Oke. Jadi gini guys, malam itu dibagi 3 ya. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Yang kedua, sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Dan sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, pertanyaannya kapan sholat tahajud afdol dilakukan? Sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Kapan afdolnya witir dilakukan? Sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi bolehkah witir dikerjakan habis isya? Boleh. Misalnya teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu teman-teman witir silahkan, tengah malam tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja ya. Ustazah, kalau sudah sholat witir terus bangun malam tahajud aja, nggak sholat lain, nggak apa-apa Zah, nggak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Kalau pakai witir lagi nanti malah sholatnya witirnya jadi genap, nggak boleh ya. Ustazah, pengen lunas hutang, baca doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Oke gitu ya. Ustazah, apa doanya supaya anak saya nggak ngelawan sama orang tua? Doa, Robbi habli minas salihin, Robbi habli minas salihin, Robbi habli minas salihin, gitu ya. Oke, aman ya. Ustazah, kadang puasa Senin Kamis, kadang tidak. Jadilah daripada ndak goyang, ya kan? Nah, jadi aman aja ya. Oke. Ustazah, kalau saya luka, sholatnya sujudnya gimana? Duduk aja kalau lututnya luka, ndak apa-apa ya. Kan kalau sakit boleh sholat duduk. Aku pertama kali sholat duduk sekali seumur hidup saat aku lagi naik ke Bukit Tursina. Bukit Sinai di Mesir perbatasan dengan Palestina Israel. Sakit kali guys, naiknya 6 jam, turunnya 2 jam. Wah udah kayak rasanya luar biasa ya. Nah itu baru rasa sakit lutut ya, belum sakaratul maut ya guys. Akhirnya dibawa aku sholat duduk guys. Semua kami sholat duduk, sakit kaki ya. Nah jadi kalau teman-teman udah usia 50-40 istikharah lo dulu kalau mau naik Bukit Tursina tuh guys. Ngeri, lututnya mantap ya. Ustazah, oke. Kalau isya ada qobliyah, ada, tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya, qobliyah isya ya kan. Nah
Kalau ba'diyahnya sunnah muakkad ya. Madu ingin punya anak boleh nanti ya, madu akasia. Ustazah, oke, sebentar ya. Afdolnya doa setelah tahajud atau witir. Boleh digabung, Mbak, tahajud dulu, baru witir dulu, baru zikir dan doa. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, sholat witir tiap hari apa sama dengan sholat di Ramadan membaca ayat 3 kali berturut-turut? Boleh iya, boleh enggak. Tapi cara witir sama seperti witir di dalam Ramadan. Persis nggak ada beda. Misalnya 3 rakaat nih. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia tidak ada tahiyat awal. Rakaat 1 dan 2 dan 3 itu semuanya pakai ayat pendek. Habis maghrib apakah ada sholat sunnah? Oke. Teman-teman boleh lihat aku mau jelaskan tentang rawatib, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Harus fokus, ambil nafasnya, tahan 17 tahun, aku akan jelaskan tentang sholat rawatib sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, nah ya kita jelaskan sholat rawatib. Rawatib itu adalah sholat yang terdiri dari 2. Yang pertama adalah rawatib qobliyah, yaitu sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah, yaitu setelah sholat fardu. Ini yang baru mampir bingung, kok tahan napas 17 tahun, bercanda ya. Nah, ada yang hukumnya sunnah muakkad. Kapan itu? Ya, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, siap Mbak Irna. Fokus ya, fokus ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang sunnah muakkad, yang sangat dianjurkan. Siap Mbak Yuliana. Oke. Nah, zuhur banyak ya. Nah, kecuali sebelum azan, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu sunnah muakkad ya. Sunnah biasa ya. Beda alam kita kalau dia 7 tahun. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat ulang balik Zah. Oke, ulang balik ya. Ambil nafas lagi 11 tahun aja ya. Yang sunnah muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dah, sekali lagi sampai paham. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Tetapi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Oke. Iya, 2 rakaat sebelum zuhur boleh Mbak. Boleh, tapi kalau mau 4 lebih bagus ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur boleh 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Tapi Mbak, kalau 4 rakaat 1 kali salam itu caranya agak susah. Ya, dia nggak sama caranya kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1 dan 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Lah, setelah asar nggak ada. Setelah asar, setelah subuh nggak ada ya. Ustazah, oke, boleh lepas ngap, oke, buang nafasnya ya. Suami istri batal wudhu enggak? Imam Syafi'i bilang bersentuhan suami istri batal wudhunya. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Imam Syafi'i bilang tidak batal. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Maliki bilang batal. Maaf. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak.
Oke, halo semuanya. Kok nge-lag ya? Halo semuanya. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo semuanya. Apakah nge-lag? Halo, halo, halo. Oke, halo, halo. Halo semuanya. Apakah nge-lag? Aman ya teman-teman ya? Aman ya? Oke, sebentar dulu. Apakah aman? Oke. Halo semuanya. Aman ya? Oke, sebentar. Aman, putus-putus. Masih putus-putus. Oke, aman ya. Oke, aman ya. Yuk, yuk. Udah ya. Oke, apa yang mau kita ulang lagi? Oke, aman ya. Kita ulang lagi yang mana ya? Lupa dah aku ya. Madura aman. Oke, aman ya. Siap ya. Oke, aman ya. Oke, dah. Sholat witir ya. Apa yang mau kita ulang tadi? Oke, apa yang mau kita ulang tadi? Oh, membatalkan wudhu. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Bersentuhan wudhu dengan suami istri. Oke. Ustazah, iya, sholat wudhu nunggu azan ya. Sholat wudhu itu nggak perlu nunggu azan. Teman-teman bisa sholat wudhunya sebelum jam 2 siang boleh, habis duha boleh, sebelum duha juga boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Oke, sholat witir 4:30. Pokoknya batas witir itu adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, teman-teman boleh melakukan sholat witir. Misalnya nih azan subuhnya jam 4:30. Teman-teman bangun jam 4:10. Teman-teman masih bisa sholat witir ya. Oke. Ustazah, oke, batas witir adalah azan subuh ya. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan sholat witir ya. Oke, gitu ya. Oke, aman teman-teman? Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Aman ya. Oke, Mbak coba baca chat aku. Ustazah, 4 rakaat sebelum zuhur apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur itu qabliyah zuhur 4 rakaat ya. Dua aja. Dua aja. Oke, sholat taubat jam berapa? Nah, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ini niat apa? Niatnya niat apa nih? Sebentar ya. Sebentar ya, kita harus teratur nih guys. Karena kalau nggak pada bingung nih. Nampaknya nih. Oke, sebentar ya. Nah teman-teman, untuk sholat hajat itu teman-teman bisa lakukan kapanpun siang dan malam. Saya pelan-pelan sebentar bagi yang baru paham bahwa ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun ya. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah hajat, yang ketiga adalah istikharah, yang keempat adalah wudhu. Yang kelima adalah tahiyatul masjid. Sholat ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Jadi teman-teman gak perlu bingung lagi. Ustazah sholat hajat kapan? Ustazah sholat taubat kapan? Ustazah sholat istikharah kapan? Ustazah sholat taubat kapan? Itu gak perlu lagi khawatir. Karena sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa kapanpun 24 jam. Jadi nggak perlu lagi bingung kalau untuk sholat-sholat yang udah saya sebutkan. Nah pertanyaannya bagaimana niatnya? Nah teman-teman, pokoknya ini rahasianya. Teman-teman fokus ya. Yang namanya sholat, kalau 2 rakaat itu caranya kayak sholat subuh aja kok. Mau sholat apapun di dunia ini, kalau dia 2 rakaat, caranya sama dengan sholat subuh aja kok. Saya ulang lagi, yang namanya sholat kalau cuma 2 rakaat dia kayak sholat subuh aja. Yang bedanya cuma niat aja ya. Contoh misalnya pengen sholat ba'diyah zuhur. Sengaja aku sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hanya perhatikan niatnya, rakaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat duha
2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat hukum dan niat rakaat dan hukum. Sengaja aku sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nggak usah pusing soal niat. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyah, mau sholat duha, mau sholat tahajud, kayak gitu aja. Cirinya adalah dia kayak sholat subuh aja. Bisa pakai bahasa Indonesia. Semua niat bisa pakai bahasa Indonesia. Mau niatnya mau niat tayamum, niat wudu, niat mandi junub, semua bisa pakai bahasa Indonesia. Kira-kira udah paham betul? Kira-kira udah paham ya? Oke. Ustazah, sholat baca surat pendek sebaiknya yang mana dulu suratnya? Bebas aja. Ayat pendek itu sunnah, bebas aja. Kalau lupa ayat pendek enggak apa-apa. Enggak pakai ayat pendek enggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Misalnya nih lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Allahu Akbar. Langsung ruku. Nah, jangan ngomong. Payah kali mah, langsung ruku, batal dia, jangan ngomong ya. Ustazah, sholat tahajud dilakukan 4 rakaat boleh nggak? Boleh, caranya lebih gampang, 2-2 aja ya. Ustazah, oke, aman ya, oke. Doa pelindung diri, teman-teman kalau mau terlindung dari jin, setan, orang jahat, binatang berbisa, binatang buas, haters, pengkhianat, orang hasad, orang dengki, terlindung dari binatang-binatang berbisa, buaya, buaya darat, buaya lautan, buaya samudra. Pokoknya kalau teman-teman ingin terlindung dari para buaya, jin, hipnotis, penipuan, pelindung diri, itu doanya harus hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Sholat tahajud, hajat, istikharah, taubat digabung atau gimana nih? Kalau digabung mana boleh, tapi kalau gantian boleh. Taubat dulu, hajat, tahajud bebas ya. Oke, Ustazah, oke. Apakah puasa sunnah bisa diniatkan untuk bayar hutang atau harus sendiri-sendiri? Usahakan satu niat, satu amal ya. Oke. Ustazah, kalau sholat subuh baca doa kunut nggak hafal, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa ya. Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau mau kunut boleh, nggak dikunut juga nggak apa-apa ya. Ustazah, saya selalu witir 1 rakaat karena sebelum sholat sudah sholat taubat dan hajat. Witir 1 rakaat nggak masalah ya. Ustazah, sholat hajat bisa dikerjakan siang? Bisa. Sholat hajat itu termasuk salah satu jenis sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam ya. Ustazah, bukannya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Kok bisa 4 rakaat? Qobliyah zuhur itu 4 rakaat yang muakkadnya. Kalau mbak mau 2 rakaat doang cukup. Tapi sebenarnya qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Nah, dilakukan 2 kali salam boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, witir setelah isya boleh nggak? Boleh. Ya, habis isya teman-teman ba'diyah isya dulu jangan lupa ya, ba'diyah isya dulu, lalu setelah itu witir, tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, apakah kalau kita sholat harus buka CD? Dan tidak diharuskan karena saya kadang suka buka CD, tergantung.
Mbak keputihan enggak? Kalau Mbak tidak keputihan, tidak perlu Mbak buka sidi, tidak perlu cebok sebelum wudhu. Tapi kalau seandainya Mbak keputihan, nah itu agak repot sedikit. Mbak harus cebok sebelum mengambil wudhu, ya. Mbak harus cebok sebelum mengambil wudhu. Celana tadi jangan dipakai lagi, simpan di tempat yang tepat, ya. Atau Mbak boleh pakai panty liner, itu boleh. Nah, bagi teman-teman yang keputihan, teman-teman bisa nanti setelah ini pergi ke madu akasia ya. Madu untuk pencegah keputihan dan banyak yang sudah terbantu dengan madu itu ya. Ustazah, oke. Boleh gak doa selesai sholat lihat HP? Oh, aku kira selesai sholat lihat HP. Rupanya doa lihat HP ndak apa-apa ya. Doa lihat HP, lihat buku nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau subuh pas sholat ngantuk, takut nggak sah, boleh nggak diulang? Ngantuk dalam sholat tidak menyebabkan sholatnya batal. Ngantuk dalam sholat itu cuma makruh saja ya. Makruh saja. Makruh itu dilakukan boleh tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau ngantuk nggak perlu diulang ya. Ustazah, puasa syuro tapi juga Senin dan Kamis boleh nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau suami bersentuhan istri wudhu bersentuhan batal nggak? Oke, aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Maaf mungkin maksudnya iya betul, doa sambil baca doa di HP nggak apa-apa ya. Baca doa tuh dari HP boleh, baca doa itu dari buku boleh, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah seorang muslim memegang ANJNG? Nggak boleh. Sebenarnya megangnya boleh tapi mensucikannya kan susah, itu najis besar ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat, sholat tahajud, hajat, witir baru doa? Nggak apa-apa. Apalagi bagi teman-teman yang suka-suka kentut kan. Itu selesaikan dulu sholatnya, baru kemudian zikir dan doa. Nggak masalah ya. Ustazah, sholat tahajud hampir pukul 12 malam. Bolehkah? Soalnya takut ketiduran gak bangun, gak apa-apa. Tahajud jam 10 malam pun boleh. Yang penting usahakan tidur dulu. Jadi habis isya, ba'diyah isya dulu, tidur sejenak, jam 9, jam 10 bangun tahajud gak masalah. Cuman afdolnya tahajud itu adalah jam 2 sampai azan subuh. Jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi kalaupun teman-teman mau tahajud di jam 11 nggak masalah ya. Oke, aman ya. Ustazah, sebelum wudhu harus cebok dulu nggak? Kalau teman-teman nggak keputihan nggak harus cebok. Karena yang wajib dibasuh dalam wudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib dibasuh saat wudhu. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi rukun wudhu, niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Udah kayak gitulah teman-teman ya. Nah, jadi apakah harus cebok? Enggak, kecuali keputihan ya. Kalau keputihan ini memang agak susah sedikit ya. Nanti kalau keputihan teman-teman coba minum madu akasia yang aku sering spill ya. Ustazah, oke, lutut ibuku udah nggak sakit, mau pesan lagi untuk tante boleh nanti ya. Oke, siap ya, minum madu. Ustazah, bolehkah zikir sesudah tahajud? Boleh ya. Ustazah, batas sholat qobliyah subuh. Oke, baik ya. Yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, azan zuhur jam 12:20. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Maka masih bisa qobliyah zuhur dulu 4 rakaat. Lalu kemudian sholat zuhur. Lalu kemudian ba'diyah zuhur.
Bisa, nggak masalah selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, sholat subuhnya azan 4 lewat 30 menit. Lalu teman-teman sholatnya jam 5 gitu. Maka teman-teman boleh qobliyah subuh dulu, lalu kemudian sholat subuh. Boleh ya. Apakah ngelek? Enggak kan? Aman ya? Nggak ngelek kan? Aman ya. Ustazah, apakah zikir harus wudhu? Enggak, sunnah saja ya. Zikir tidak harus berwudhu ya. Kalau zikir harus berwudhu, repot lah. Ngelihat orang cakep mau bilang Masya Allah. Tunggu dulu, aku ambil wudhu dulu. Ngapa? Aku mau bilang Masya Allah ya kan, nggak gitu kan. Lagi bunyi petir, dor, ambil wudhu dulu. Ngapa? Aku mau bilang la haula wala quwata illa billah ya kan, nggak kayak gitu guys. Kan itu zikir semua ya kan guys. Ngelihat sawah yang indah, aku ambil wudhu dulu. Ngapa? Aku mau bilang Allahu Akbar ya kan, enggak ya. Ustazah, oke. Zikir nggak wajib wudhu. Ustazah, setiap mau sholat wajib, aku sholat wudhu. Bagus. Kan sekalian ngambil wudhu. Bagus ya. Ustazah, oke. Niat puasa sunnah boleh sesudah subuh nggak? Boleh selagi belum makan dan minum. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh dilakukan niatnya di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Ustazah, madunya udah sampai. Diminum madunya ya supaya sembuh. Insya Allah mantap ya. Ustazah, cara sholat kodo yang sudah menahun kayak sholat fardu aja, tetapi itu kalau ingat jumlahnya aja ya. Ustazah, iya. Oke. Sholat taubat dikerjakan kapan? Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Kapanpun siang dan malam ya. Oke. Ustazah, sholat wudhu itu gimana? Kayak sholat subuh aja mbak. Pokoknya mbak, sholat wudhu itu sholat yang dikerjakan setiap kita habis ngambil wudhu mbak. Misalnya nih mbak, siang dan malam bisa. Misalnya nih mbak jam 3 siang mbak bingung mau ngapain gitu kan. Mbak ambil wudhu, mbak lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Oke. Ustazah boleh, oke sebentar ya. Sholat duha boleh digabung langsung 4 rakaat, boleh, tetapi caranya udah gini aja deh. Saran aku jangan digabung deh. Saran aku dua-dua aja guys, itu lebih aman untuk pemula. Jadi dia kayak sholat subuh aja. Ya, kalau dia jadi 4 rakaat caranya susah. Dia rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dia nggak sama kayak sholat zuhur ya. Dia kayak sholat sunnah. Oke, jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, mandunya ada untuk asam lambung? Oh ya ada dong. Madu asam lambung, ya GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, kayak promil, bumil ya. Jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, ini adalah kayak akasia ya kan. Itu dia akasia. Tapi kalau kayak teman-teman itu adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung kayak gitu kan. Nah, itu madunya itu madunya rambutan ya kan. Nah. Oke. Gitu ya. Ustazah, keputihan sholat harus ganti celana dalam. Kalau celana dalamnya kena keputihan harus ya ganti ya. Ustazah, madunya untuk ambeien madu rambutan. Ambeien madu rambutan ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, nggak jadi haji karena suatu hal. Boleh uang hajinya diminta lagi. Itu ada prosedurnya kok mbak. Tinggal datang aja ke kementerian ya. Ustazah, bolehkah orang tua menyuruh anak yang sudah punya suami untuk tidak serumah? Tidak serumah dengan siapa? Kalau kita datang bulan, rambut kita rontok nggak masalah ya. Ustazah, perbuatan Rasul apa aja yang haram kalau kita lakukan? Di antaranya adalah menikah lebih dari 4. Kemudian yang kedua adalah meratapi kalau kita nggak melakukan ibadah sunnah. Seperti tahajud, lupa terus kita meratap, merasa berdosa, nggak boleh. Karena itu menjadi
menjadi sunnah bagi kita ya. Ustazah madu, oke siap ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat ya. Ustazah sholat tahajud 2 rakaat salam apa 4 rakaat salam? Dua-dua boleh nggak masalah, 2 cukup lah ya kan. Ustazah sholat duha apakah ada qobliyah dan ba'diyahnya? Sholat duha nggak ada qobliyah dan ba'diyahnya mbak ya. Sholat duha itu sendiri. Qobliyah dan ba'diyah itu ada pada sholat fardu aja. Tidak ada pada sholat duha qobliyah dan ba'diyahnya. Hanya pada sholat fardu aja ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, gimana cara sholat biar kita khusyuk? Yang pertama, usahakan tahu artinya. Arti bacaan sholat kan gak banyak. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud antara 2 sujud, tahiyat akhir. Itu aja. Belajar arti Al-Fatihah misalnya sebulan. Gak apa-apa. Ruku dengan i'tidal sebulan. Gak apa-apa. Ya, sujud dengan duduk antara 2 sujud sebulan. Gak apa-apa. Yang penting ada perkembangan. Semakin kita tahu artinya, semakin kita bisa mentadaburi bacaan Quran kita. Kalau sholat kunut, kalau sholat subuh gak hafal kunut, gak apa-apa. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ustazah, lagi puasa nangis batal nggak? Nangis tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali air matanya ketelan. Sama dengan nangis juga tidak membatalkan sholat kecuali kalau bicara ya. Ustazah, kalau habis wudhu jabatan dengan tangan dengan suami batal nggak? Ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau setelah selesai Al-Fatihah, semua rakaat bacaan semuanya Al-Ikhlas. Gimana itu? Nggak apa-apa. Al-Ikhlas semuanya, nggak masalah. Sholatnya tetap sah ya. Oke. Ustazah, apakah sholat maghrib ada qobliyahnya? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Bahasa agamanya sunnah ghairu muakkad ya. Sunnah yang biasalah ya. Ustazah, kalau kita sholat sunat, kita bebas nggak doanya? Kalau doa itu bebas, mau doanya sesuaikan dengan kemauan kita. Ustazah, kalau sholat Qodho dan ba'diyah rawatib bebas. Tapi ingat qodho dilakukan kalau ingat jumlahnya ya. Kalau subuh nggak bisa kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. So mau pilih yang mana terserah. Ambil darah tidak batal ya mbak. Oke. Ustazah, ribuan agama ada yang sholat jelungkir hanya agama. Oh itu salah, jangan diikuti ya. Ustazah, oke. Bolehkah saya sholat hajat? Ya, sholat lanya. Ustazah, bolehkah saya lanjut sholat isya? Oh, tanpa harus wudhu lagi. Sedangkan saya udah makan. Oh ceritanya begini. Mbak wudhu sholat maghrib. Habis maghrib mbak makan. Sholat isya apakah harus wudhu lagi? Kalau ndak batal ndak harus wudhu mbak. Makan tidak membatalkan wudhu mbak. Jadi ndak apa-apa kalau langsung sholat isya. Jadi wudhu itu bisa untuk beberapa kali sholat selagi tidak batal. Tetapi kalau seandainya wudhu, seandainya tayamum itu baru setiap sholat tayamum ya. Ustazah, oke. Kalau orang tidak mau bayar hutang, apakah harus dibayar di akhirat kalau sudah diikhlaskan? Kalau sudah diikhlaskan tidak ada pertanggungjawaban di akhirat ya. Ustazah, oke. Doa agar rumah bebas bisa laku kayak gitu kan ya. Doa agar rumah bisa laku ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, sholat ba'diyah mana yang lebih bagus? Habis sholat itu bagusnya wirid atau sholat sunat ba'diyah kalau waktunya mepet. Ba'diyah karena doa bisa kapanpun ya. Ustazah, saya niat sholat 2 rakaat, saya lupa jadi 3 rakaat, saya sholatnya 2 rakaat.
Kalau terlupanya setelah selesai sholat beraktivitas udah abaikan ya. Oke, kalau seandainya lupanya ketika sholat, maka teman-teman boleh melakukan sujud sahwi ya. Ustazah, oke, ya ardu rabbi, seandainya ada orang sholat jamaah, oke, terus lanjut sholat, oh enggak beda ya, mana dia tadi nih. Aku kalau sholat jam 8 sholat duha, terus lanjut sholat tahajud, lanjut sholat taubat, boleh nggak masalah ya. Taubat dan hajat tuh kan bisa kapanpun ya. Ustazah, oke. Saya setelah sholat fardu salam kentut lalu zikir. Oke. Setelah salam ke kanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Maka boleh zikir dan doa. Zikir dan doa nggak wajib wudhu. Hanya sunnah wudhu saja ya. Apa benar kalau sholat subuh nggak boleh baca surat pendek? Nggak benar ya. Di mana dengarnya? Oke, aman ya. Ustazah, tata cara sujud sahwi gimana? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita lupa rokaat mbak. Misalnya nih lagi rokaat kedua kita bingung mbak. Ini rakaat 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu. Setelah itu kita sholat seperti BLK itu apa? Setelah itu kita sholat seperti biasa. Lalu kemudian setelah itu kita sholat seperti biasa, oke. Lalu kemudian kita melakukan sujud sahwi ya. Sujud sahwi setelah fil alamina innaka hamidum majid. Yang mana nih? Fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Maka teman-teman sebelum salam sujud ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian setelah itu teman-teman duduk, Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa lagi. Kemudian sujud lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Baru salam kanan, salam kiri. Udah gitu aja ya. Itu dia bacaan sujud sahwi ya. Ustazah, kalau bersin batal wudhu, bersin tidak batal kecuali mengeluarkan suara ya. Ustazah, memanjangkan kuku jangan ya. Sebagian mengatakan makruh ya karena tempat bersembunyinya para setan ya. Ustazah, rumah cepat laku sama dengan tanah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, sebentar. Kalau beda agama tetap doain orang tua. Diterima nggak doanya? Nah begini mbak. Kalau orang tua kita sudah meninggal dan dia beda agama dengan kita atau siapapun lah yang beda agama dengan kita, maka kita itu hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak boleh mendoakan mereka agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, tidak bisa. Itu termaktub dalam surat At-Taubah ayat 113 sampai 116. So cuman boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, puasa yaumul bid harus 3 hari, usahakan 3 hari lah biar afdol ya. Ustazah, kalau sholat tiba-tiba bersin dan ingus tidak batal ya. Flu tidak batal, bersin tidak batal. Kecuali bersinnya mengeluarkan suara atau kalimat ya. Ustazah, gimana kalau minta suami pulangkan saja, kata suami pulanglah. Ya itu adalah talak, namanya talak kinayah. Tapi sebelum 3 bulan bisa rujuk kok kalau seandainya masih dilakukan 1 kali. Ustazah, puasa yaumul bid kapan? Lusa. Besok Selasa, Rabu puasa yaumul bid. Rabu, Kamis dan Jumat ya. Ustazah,
Itu oke. Kalau sholat witir 3 rakaat apa tiga-tiganya baca ayat pendek? Jelas ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Siap Bu Yuni ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah jadi rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ini doa jual rumah tadi aku sematkan ya. 1, 2, 3 pakai ayat pendek ya. Ustazah, oke, apakah umur 16 tahun masih bisa akikah? Bisa kok, sunnah ya. Ustazah, kalau witir 1 rakaat boleh banget mbak, nggak masalah ya. Sholat mengikat rambut laki-laki ndak boleh. Laki-laki haram mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan boleh ya. Ustazah, saya baca Quran terbata-bata dalam dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi tidak apa-apa, pelan-pelan terbata-bata baca Quran sampai bisa. Ustazah, apakah sholat sunat harus pakai kabiro? Kabiro itu iftitah. Iftitah tidak wajib dalam sholat, tapi sayang kalau nggak dibaca. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah sholat menghadap kepada sahabat sebagai makmum. Hei sahabat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila? Sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, waktu kau membaca tadi terbukalah pintu langit. Nah maka sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Jadi bacalah iftitah. Oke. Ustazah, bagaimana cara membayar hutang ke orang yang telah meninggal? Cara pertama, cari ahli warisnya. Cara kedua, kalau ahli warisnya nggak ketemu, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah misalnya 200.000 untuk membayar hutangku kepada almarhum siapa ya. Ustazah, mana lebih baik sholat witir itu 2 dan 1 atau langsung 3? Bebas aja ya. Ustazah, wudhu gak berpakaian gak apa-apa sih, cuma adabnya saja yang kurang ya. Ustazah, oke, sholat cekukan tidak batal selagi tidak bersuara atau mengeluarkan 2 huruf ya. Ustazah, menelan ludah tidak batal. Nelan ludah saat puasa tidak batal. Gusi berdarah juga tidak batal. Dahak ketelan juga nggak batal. Pertama, dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Yang kedua, dia tidak datang dari luar ya. Iftitah Allahumma ba'id nggak masalah ya. Oke, aman? Udah? Oke, sebentar ya. Pasang bulu mata. Kalau pasang bulu mata harus dicopot sebelum mengambil wudhu. Sama dengan pasang kutek, harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Nanti air tidak masuk ke bagian wudhunya. Ustazah, apakah sholat wajib baca iftitah? Enggak, iftitah itu sunnah saja. Kalau nggak dibaca nggak masalah kok ya. Cuma sayang saja sih kalau nggak dibaca, itu aja sih masalahnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Muntah batal puasa nggak? Kalau nggak sengaja nggak batal. Yang batal itu muntah yang disengaja. Tahajud jam 4 pagi boleh nggak? Batas tahajud itu azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa tahajud. Misalnya nih azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman tahajud bangun jam 4:15. Masih ada 15 menit. Nah ya kan bisa tuh ya untuk melakukan tahajud. Jadilah ya kan 2 rakaat ya kan. Saya suka pakai henna. Kalau henna ya nggak apa-apa. Ya kan itu masuk ke dalam rambut kan, masuk ke dalam kuku inai kan, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau anak ikut sholat, mama jadi imam boleh. Kalau mama jadi imam, anaknya harus perempuan.
Ustazah, boleh nggak tahajud setengah 4? Teman-teman, coba aku jelasin pelan-pelan ya. Sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Aktifkan lonceng dan live dan videonya. Biar kita pelan-pelan belajar bersama di akun ini. Di live ceramah dan di video-videonya aku ya. Gini. Batas tahajud, batas witir itu azan subuh. Oke, sebelum azan subuh ya. Nah sebelum azan subuh masih bisa Mbak sholat tahajud Mbak. Misalnya azan subuh di tempat Mbak pura-puranya jam 4:30. Mbak bangun jam 4 masih sempat tuh setengah jam Mbak sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat atau 3 rakaat masih bisa kok Mbak, enggak masalah Mbak. Ya, aku malah tim yang tahajudnya dekat dengan azan subuh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa ya kan, nggak masalah. Yang penting tutup aurat kan. Ustazah, sebentar ya. Oke. Sebentar ya, kecepatan ya. Oke. Ustazah, saya suka tiba-tiba merasa sedih. Apa, gimana, enggak apa-apa. Kalau enggak terlalu sering, cukup baca doa saat sedih. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya. Ustazah, apa benar nggak boleh tidur habis asar? Benar, jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama, jangan tidur habis subuh. Ya, an-naum sebentar ya. An-naum ba'da subh yadhabu barakat rizq wal amr. Siapa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua, jangan tidur habis asar. Yang ketiga, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qabla al-isya ya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Batas isya bisa sampai tengah malam aman ya. Ustazah, saya sering lupa banget rokaat, boleh melakukan sujud sahwi ya. Wudhu air hangat nggak masalah, yang penting jangan mateng ya. Ustazah, oke. Nah, kalau keputihan saat sholat harus cebok sebelum wudhu. Saat sholat nggak usah dipikirin Mbak ya. Ustazah, saya sering baca Yasin sambil nonton TV. Jangan lagi, selesaikan dulu baru nonton ya. Ustazah, apakah tahajud bisa tanpa witir? Bisa, nggak masalah. Kan witir nggak wajib. Cuma kan sayang, kalau cuma 1 rakaat cincailah, lakukanlah 2 dan 1 kan. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad guys. Ya, Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat duha meskipun 2 rakaat, sholat witir, dan puasa yaumul bid ya. Ya, tahajudnya 2, witirnya 1 nggak apa-apa. Nangis basal sholat nggak? Nangis tidak membatalkan sholat. Kecuali nangisnya bersuara, mengeluarkan suara. Ustazah, kalau ngereditin emas hukumnya apa? Ya tergantung cara kreditnya. Kalau ada bunganya, ada dendanya, tentu dia riba ya. Ustazah, oke boleh Mbak Eni sedekah ke masjid lalu minta dibacakan Al-Fatihah oleh orang masjid, enggak apa-apa, itu namanya wasilah. Kita berharap doa atas perbuatan kita, enggak masalah kok. Kita sedekah ke anak yatim lalu kita minta doa ke anak itu supaya apa? Supaya kita sehat, enggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah bacaan iftitah dan tahajud tidak sama dengan sholat yang lain? Aman, sama. Ada yang bilang ria, ya ria itu kan tergantung kita. Bisa ria, bisa tidak ya. Tidak usah menghadapi penilaian orang. Contoh gini guys, ada orang yang sedekah itu diposting. Ada yang tidak diposting. Apakah orang yang sedekah diposting itu ria? Hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau tujuannya memotivasi orang lain berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menginspirasi orang biar orang melakukan yang sama, pahalanya juga besar. Ya kan? Nah, kalau orang lain lakukan dia dapat pahala. Tapi kalau tujuannya ria, ingin dinilai orang, maka dia tidak dapat apa-apa. Uangnya keluar, pahala nggak dapat.
Semua gitu, sama dengan aku ceramah, aku live, ya. Hanya aku dan Allah yang tahu. Ini apakah ceramah-ceramah kami nih, para ustadz-ustadz ini, tujuannya betul-betul mencerdaskan umat, mengajak orang kepada kebaikan, niatnya karena Allah, besar pahalanya. Tapi kalau niatnya untuk validasi, biar dianggap pinter, biar dipuji, tidak dapat apa-apa. Jadi semuanya itu bisa ria, bisa tidak. Termasuk kalau kita bersedekah diumumkan di masjid supaya orang mengirimkan Al-Fatihah. Bisa iya, bisa tidak. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ria dan murni melakukan sesuatu untuk Allah ya. Sama, semua perbuatan bisa kayak gitu. Ya, nah kayak gitu ya. Ustazah, oke, apakah kalau sholat witir 2 rakaat, 1 rakaat, terus mana tadi ya? Oke ya sebentar. Udah terbang mbak. Maafin ya teman-teman, ketik lagi ya. Terbang dia udah kayak rudal. Ketiknya cepet kali guys. Kayak pakai tenaga dalam ya. Ustazah, oke ya. Bacaan surat tahajud bebas. Ayat pendek dalam sholat sunnah bebas aja ya. Ustazah, anak yang sudah dewasa boleh diakikahkan ya. Ustazah, kalau habis maghrib baca Al-Muluk nggak masalah. Mau tidur baca lagi nggak juga nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah mengganti hutang puasa Ramadan di bulan Muharram seperti saat ini? Bagus. Justru di bulan Muharram perbanyak berpuasa. Nah, di antaranya adalah puasa ganti, bagus di bulan Muharram ya. Oke. Apakah witir 2 rakaat dan 1 rakaat itu sah atau mesti 3 rakaat? Bebas aja ya. Bebas aja ya. Ustazah, sholat tahajud mulainya jam berapa? Oke. Sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Oke. Sholat tahajud, taubat, hajat urutannya gimana? Oke. Aku kumpulkan pertanyaannya. Teman-teman aku cuekin sebentar, aku jelaskan. Sholat tahajud nggak pakai witir sah kah? Oke. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Fokus, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Aku jelaskan. Tahajud dan witir itu batasnya dari habis isya sampai azan subuh. Fokus ya, dari habis isya sampai azan subuh. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Kapan batas witir? Ya azan subuh. Kapan batas tahajud? Ya azan subuh. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah apakah boleh tahajud tanpa witir atau witir tanpa tahajud? Nggak apa-apa. Ya mau witir aja boleh, mau tahajud juga doang juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah witir itu bagusnya kapan? Ya terserah. Habis isya boleh, tengah malam boleh. Hanya saja witir kalau habis isya nih, teman-teman sholat isya nih, lalu ba'diyah isya nih, lalu witir nih. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali. Tetapi kalau tahajud boleh berkali-kali. Nah coba, yang paling afdol jam berapa sih Ustazah? Yang paling afdol adalah dari jam 2 malam sampai azan subuh. Batasnya kapan? Azan subuh. Nah misalnya nih teman-teman bangun jam 4. Tahu-tahu azan subuhnya 4.30. Masih bisa tuh tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah tahajud 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Kalau witir 1 rakaat bisa, 3 rakaat bisa. 3 rakaat bisa 1 kali salam, bisa 2 kali salam. Ya kita 3 kali salam aja belajar. 1 kali salam aja belajar ya. 3 rakaat. Nah niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi nggak sama kayak sholat maghrib ya. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Nah rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Ayat pendeknya apa? Bebas ya. Cuman tahajud itu dianjurkan tidur dulu ya. Nah, dianjurkan tidur dulu. Walaupun jam 10, jam 11 nggak apa-apa. Tapi usahakan tidur dulu. Kalau witir tidak harus tidur dulu ya. Oke.
Aman ya. Oke, oke. Baca pertanyaan saya. Siap. Oke, ya aku baca dulu guys. Tunggu dulu. Kena marah aku nih guys. Nggak dibaca-baca. Mana dia tadi? Saya kalau belum sholat isya, terus tidur, bangun jam 4. Boleh langsung sholat isya nggak? Jadi gini, batas isya juga azan subuh. Kalau ketiduran, boleh isya digabung dengan tahajud. Tetapi jangan dibiasakan. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud di ujung waktu. Oke, di ujung waktu. Nah, jangan dibiasakan, jangan tidur sebelum isya. Ingat dalil yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Jadi kalau ketiduran nggak apa-apa, gabung aja. Mau bangun jam 10 kan udah tidur tuh kan ceritanya kan. Maka teman-teman boleh sholat isya langsung tahajud. Cuman nggak boleh dibiasakan. Oke, karena tabiat sholat isya di awal waktu. Mbak Ani bebas aja 1 kali salam 2 kali salam bebas ya. Maafin ya yang gak kebaca ya guys. Ini aku udah cepet banget ngomongnya ini supaya terbaca ya. Supaya banyak yang terjawab ya. Semoga bisa paham ya yang aku sampaikan ya. Oke, yang gak kebaca minta maaf ya. Tapi tenang aja, kita tiap hari kok. Ustazah sebentar ya. Bolehkah ganti puasa di besok hari Selasa? Silahkan gak ada masalah. Silahkan besok ganti puasa. Hanya saja nanti hari Rabu, Kamis dan Jumat kita ini ya Yaumul Bid ya. Besok Selasa kan Qadha tuh. Rabu, Kamis, Jumat kita Yaumul Bid ya. Oke, kita Yaumul Bid ya. Nanti aku ingatkan lagi ya, tadi udah aku buat videonya. Teman-teman coba lihat juga video aku, hampir 100% yang aku omongin ini ada di video. Karena ada 6.000 sampai 7.000 video yang sudah ada di TikToknya aku. Kalau teman-teman lebih mau dengar ceramah-ceramah panjang aku tentang talak, zakat semuanya, boleh pergi ke channel YouTube aku. Nah, Ustazah DR Nelaluki. Ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, berapa rakaat sholat isyraq? 2 rakaat cukup ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Apakah masih boleh ketika sholat tapi sudah apakah masih boleh ketika kita sholat tahajud nih, mungkin tahajud nih ya. Tapi sudah kiroah mau azan. Nggak apa-apa, yang penting belum azan subuh aja. Yang penting belum azan subuh masih bisa ya. Nah, yang penting belum azan subuh masih bisa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya kadang kurang khusyuk dalam sholat, itu biasa. Yang penting rukunnya dikerjakan. Awalnya sholat itu terpaksa, lama kelamaan terbiasa, lama kelamaan baru menikmati ya. Ustazah, oke, jelasin puasa Yaumul Bid. Nah, jadi kan besok kita nggak puasa nih, kecuali teman-teman ada nazar atau teman-teman besok mau puasa ganti boleh. Kan hari Selasa nih kan. Nah, hari Rabu itu kan Yaumul Bid itu. Rabu, Kamis, Jumat. Apa itu Yaumul Bid? Kami nggak pernah dengar Ustazah. Nah, Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, yaitu 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Setiap bulannya. Nah, teman-teman biasanya maaf nggak bakal tahu itu tanggalnya. Karena tanggal Masehinya berubah-ubah. Januari, Februari berubah. Nanti Juli lain lagi tanggalnya. Agustus lain lagi. Nanti aku ingatkan di video aku dan di live-nya aku. Nah, ini contoh nih, malam nih aku ingatkan nih. Rabu, Kamis, Jumat itu puasa Yaumul Bid. Apa itu puasa Yaumul Bid? Nah, Yaumul Bid itu adalah puasa di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha. Kemudian puasa Yaumul Bid itu juga fakaan namasya meddahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi 9, 10, 11 Juli ya. Benar sekali ya. Oke. Ustazah, doa agar anak dapat jodoh, anaknya suruh baca. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, habis Isya langsung witir, ndak masalah Mbak. Ya habis Isya ya.
Mbak kemudian habis Isya, sebentar ya guys. Habis Isya, lalu Mbak kemudian melakukan habis Isya, Mbak kemudian melakukan sholat apa namanya? Ba'diyah Isya, lalu kemudian Mbak melakukan sholat witir, nggak masalah. Tengah malam mau witir tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Puasa Daud apa ditambah yaumul bid? Teman-teman yang sudah puasa Daud fokus aja ke puasa Daud. Karena puasa Daud itu adalah udah top one. Puasa paling mantep di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Ustazah sholat subuh baru bangun jam 5:30 boleh. Harus sholat jam berapapun terbangun. Tapi kalau karena lalai tetap berdosa. Tapi tetap harus sholat jam berapapun teman-teman terbangun ya. Ustazah oke. Sebentar ya. Bagaimana niat puasanya? Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Ya, sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, dari tadi banyak yang nanya cara sholat witir 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. Kan cuman 1 rakaat. Oke, apakah setiap sholat harus witir? Enggak, witir cuman sekali aja, 1 malam. Oke, gitu ya. Nah aman ya. Ustazah, oke. Tolong niat sholat lah, niat sholat gampang ya. Contoh, teman-teman mau niat sholat apa nih? Pura-puranya nih, pengen sholat duha. Sebutkan ada nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholat, rokaat dan hukumnya. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Niat sholat, niat tayamum, niat wudu, niat mandi junub, niat puasa. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah itu witir jangan ditinggalkan ya. Ustazah sebentar, oke. Kalau sholat lutut sakit bisa duduk sholatnya Zah? Bisa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring ya. Ustazah, oke. Cara witir 3 rakaat seperti sholat maghrib tapi tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, aman ya. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Witir 3 rakaat kayak gitu caranya. Aku ulang ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Nah rakaat 1, 2, dan 3 semua pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, oke. Bentar ya. Nah kayak gitulah ya. Ustazah, sholat subuh harus mandi dulu nggak? Ya enggak, kecuali dalam keadaan junub. Tapi kalau bersih ya alhamdulillah kan. Oke, Ustazah, kalau witirnya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat nggak masalah ya, nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi sholat nelen air ludah nggak apa-apa, nggak batal lah. Ustazah, oke. Kalau niat pakai bahasa Indonesia apa boleh buka bibir? Boleh, sebelum takbir nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau mau sholat jamak tapi waktunya mepet dengan Isya. Ya jamak takhir dong jadinya kalau ngerjakan di waktu Isya ya. Kalau ngerjakan di waktu Isya jadinya jamak takhir ya. Ustazah, kalau sholat sunnah tidak baca ayat pendek gimana? Semua sholat tidak baca ayat pendek nggak apa-apa. Sunnah saja ayat pendek. Tapi sayang kalau nggak dibaca.
Mau teman-teman apa namanya sholat subuh kalau 2 rakaat nggak pakai ayat pendek nggak masalah. Yang nggak dijawab-jawab ada 2 kemungkinan nih, bisa jadi nggak kebaca sama aku atau terfilter nih teman-teman ya. Oke, terfilter nih ya. Oke, Ustazah, iya gitu ya, terfilter. Tapi semoga aku bisa ya. Ini pertanyaannya cukup banyak ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Aduh, oke. Bismillah, ambil nafas. Banyak kali dosenku nih di sini udah aku pakai baju putih, roknya hitam, udah kayak mahasiswa. Jawab pertanyaan dosen aku, guys. Menegangkan dosen yang ngeri-ngeri. Tolong baca. Oke, aman ya, guys. Ustazah, oke. Urutan sholat malam bebas ya. Iya Mbak Dahlia. Urutan sholat malam itu bebas aja ya Mbak. Jauhkan sedikit dulu. Grogi aku, banyak kali guruku di sini kayak hujan komprai kurasa, iya kan? Oke, aku ulang ya. Apa tadi lupa aku ya. Ustazah, sebentar. Salam pada sholat yang benar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi aja, bebas. Tapi salam itu wajibnya cuman ke kanan ya guys. Ke kiri tidak wajib. Jadi kalau teman-teman kentut ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, tidak perlu ulang sholat lagi. Aman, ya kan? Tidak perlu ulang sholat lagi. Tapi kalau Assalamualaikum, ulang lagi dari awal. Karena wajibnya ke kanan ya. Apa amalan agar hati tenang tidak was-was? Kalau tidak was-was amalannya cukup baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Kita berlindung dari yuwaswis ya. Was-was ya di dalam hati kita ya. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Kentut waktu sholat batal nggak? Kentut batal lah guys. Gimana ceritanya? Kentut batal guys. Kentut iya batal. Oke ya. Iya batal guys. Batal fix ya kentut aku. Jadi kok aku kayak kurang fokus ya. Iya bener kentut batal. Tapi kalau menahan kentut dalam fikih Said Sabiq itu makruh ya. Kentut batal mbak. Tapi kalau pertanyaannya kentut harus cebok nggak? Iya tergantung. Kalau kentutnya keluar pipis harus cebok. Tapi kalau kentutnya ndak sampai keluar pipis ya ndak perlu cebok lagi mbak ya. Jadi kentut itu tidak hanya membatalkan sholat tapi membatalkan wudhu juga mbak ya. Jadi nanti mbak kalau kentut mbak tergantung, kalau ada cairan keluar mbak boleh melakukan wudhu dan cebok dulu dan wudhu. Tapi kalau nggak ada keluar cairan mbak langsung wudhu aja ya. Oke gitu ya. Oke. Siap ya. Oke. Ustazah kesiangan sholat subuh. Kesiangan sholat subuh misalnya jam 7 qobliyah subuh udah nggak bisa, udah habis waktu subuhnya bestoy. Jadi gini ya, qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, paham teman-teman? Aku ulang ya, qobliyah dan ba'diyah itu masih bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Pura-puranya nih azan zuhur jam 12:20. Lalu teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Maka teman-teman itu masih bisa qobliyah subuh, qobliyah zuhur, sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya. Tapi kalau udah jam 7 kan subuhnya udah lewat. Mbak fokus ke sholat subuh aja ya. Sholat duha bolehkah dikerjakan 4 rakaat sekaligus? Boleh. Tapi kalau belum paham caranya, 2-2 aja mbak. Karena kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu agak susah. Ya dia nggak sama kayak sholat zuhur untuk pemula. Bagusnya 2-2 aja. Karena kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu dia
Macam dia tak pakai tahiyat awal dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Susah mbak, caranya susah, lawan lupa rakaat ya kan. Apalagi kalau udah usia kita, udah usia tahajud menjelang azan subuh tuh 2-2 aja lah mbak. Kurang yakin sih aku kalau 4-4 itu, sedangkan 2 aja lupa rakaat ya kan. Nah 2-2, salam ulang lagi, salam ulang lagi. Oke, mantap ya. Oke, siap Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, doa menagih hutang. Doa menagih hutang belum hafal aku guys. Nantilah aku hafal ya untuk teman-teman ya. Nggak pernah pula aku menagih hutang. Ya, kemarin ada doa biar lepas dari hutang. Aku juga nggak hafal, tapi demi teman-teman sampai ku hafal tuh doa biar lepas dari hutang ya. Ini doa menagih hutang. Mantap juga tuh mbak, nanti aku hafal ya mbak. Tapi untuk sementara Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Di TikTok banyak kayak ustazah tanya jawab, tapi aku percaya 1000% di sini. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Ustazah, berarti sholat qobliyah tidak harus iqomah. Iqomah itu sunnah mbak. Iqomah itu tidak sampai ke status hukum wajib. Dia sunnah saja. Ustazah, jadi tidak harus. Kalau harus kan jadi wajib ya. Ustazah, baca Quranku tersendat. Hal mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran dan dia mantap membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Kenapa ya aku susah banget bangun tahajud padahal udah pengen niat bangun malam? Oh, jadilah mbak ya kan dapat pahala niat kan. Dalam hadis arba'in, seseorang yang berniat tapi nggak jadi tetap dapat pahala niat. Daripada nggak goyang kan. Jadi caranya mbak dipaksakan. Ya, al iman yazid wa yankus ya. Iman itu kadang naik kadang turun ya kan. Nah kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Mantap. Coba lagi mbak. Gak bisa lagi, coba lagi. Aku pun kalau mau konsisten gitu kak. Aduh gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Mantap ya. Ustazah, bolehkah sholat duduk? Boleh. Seperti tadi.